kali. Mudah-mudahan dapat syafaat di hari kiamat ya. Orang mah amit-amit teh. Amit-amit ya apa ya? Orang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Ya, ini dalil jelas. Nabi bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ini rumusnya. Kalau kita ingin mendapatinya, bagaimana mengerjakannya? Orang mah talqin itu syafaat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas jejak digital dari Aba Aos yang mengatakan bahwa muslimah atau ibu-ibu tidak sah sholatnya jika tidak menggunakan peci merah putih yang sudah mereka miliki. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas pernyataan Aba Aos yang lain, bahwa beliau tidak memerlukan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surga di akhirat kelak. Pernyataan tersebut diunggah di channel YouTube Jagat Arsi TV beberapa waktu lalu, dan sudah banyak channel YouTube yang membahas pernyataan kontroversial tersebut. Setiap umat muslim pasti mendambakan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Sebagai seorang muslim kita wajib mengimani adanya syafaat dari Nabi Muhammad hanya atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat merupakan nikmat yang luar biasa dan tidak semua orang bisa merasakannya. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyebut bahwa ia akan memberikan syafaat kepada umat yang tidak menyekutukan Allah hingga akhir hidupnya. Namun berbeda dengan pernyataan Aba Aos yang mengatakan bahwa dirinya tidak memerlukan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surga. Bahkan Aba Aos sampai mengatakan kata amit-amit dirinya mendapat syafaat dari Rasulullah. Menurut Aba Aos, kunci masuk surga cukup dengan ditalkin, dan tidak perlu syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kita simak pernyataan dari Aba Aos, diambil dari channel YouTube Jagat Arsi TV. Mata tadi kadang ustaznya Pak Wali, mudah-mudahan dapat syafaat di hari kiamat ya. Orang mah amit-amit teh, mudah-mudahan dapat syafaat di hari kiamat ya. Orang mah amit-amit teh, mudah-mudahan dapat syafaat di hari kiamat ya. Orang mah amit-amit teh, amit-amit apa ya? So, iraha hari kiamat iraha tuh. Orang mah talqin itu syafaat. Alhamdulillah, panti Nabi, sunnah Nabi. Kenapa masuk rumah kaki kanan? Karena sudah ditalkin. Karena alasannya, kalau kakinya sudah ditalkin, rumahnya sudah jadi sorga. Alhamdulillah, bukan mudah-mudahan. Masih 1 triliun orang nyebut mudah-mudahan, mudah-mudahan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya. Namun satu hal yang perlu diingat, perbuatan tersebut harus diiringi dengan keikhlasan hati dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam beribadah, ataupun amalan kebaikan lainnya, maka ia berhak menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau mengatakan as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Ya, ini dalil jelas. Nabi bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ini rumusnya. Kalau kita ingin mendapatinya, bagaimana mengerjakannya? Man qala la ilaha illallah adalah siapa yang pernah mengatakan dalam hidupnya la ilaha illallah. Tapi bukan sampai sini saja. Teruskan. Awas, teruskan. Khalisan. Dia katakan dengan ikhlas. Ikhlas min qalbihi aw nafsihi, langsung mengalir dari hatinya. Khalisan min qalbihi aw nafsihi. Teman-teman, ini kalimat kelihatannya gampang didengar, tapi tidak mudah mempraktekannya. Perhatikan baik-baik. Setiap kalimat yang diucapkan
dan kalimat itu mengandung nilai ibadah, maka disebut ikhlas. Disebut kalimat itu ikhlas bila kalimat yang diucapkan itu akan nampak dalam pembuktian. Satu, misal Anda ikhlas mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi dalam menyembah Allah itu mengikuti tuntunan Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Anda menyampaikan kalimat itu kalimat ibadah. Ibadah. Bagaimana ukuran benar kalimat itunya? Apakah hanya di lisan saja atau sampai ke hati? Maka biasanya semua kalimat ibadah akan ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk pembuktian. Apakah benar tekadnya itu atau hanya sekedar kalimat di lisan saja? Apa pembuktiannya? Diturunkanlah kemudian amal soleh untuk menguji. Perhatikan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah. Di ilah, Allah, itu bukan nama Tuhan saja, tapi nama Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Bagaimana membuktikan kesungguhan kalimat itu? Maka Allah turunkan bentuk-bentuk ibadah amal soleh untuk menguji kebenaran dari kalimat itu. Jangankan Anda, level Nabi dan Rasul pun akan mendapatkan ujian serupa. Gambaran orang dapat syafaat itu bukan cuma bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak, tapi dia membuktikan la ilaha illallahnya lewat perangkat amal soleh dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam sah, tuliskan di KTP. Agama Islam, salat tidak. Masya Allah, KTP-nya masuk surga, Andanya tidak. Baik-baik teman-teman sekalian. Kalau coba seperti itu, zaman jahiliyah sudah ada yang begitu. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan, Muhammad saya beriman. Sudah bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi maaf, minta salat malas. Tunda-tunda, akhlak enggak ada. Turun ayat langsung mengatakan, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, dia enggak serius imannya. Kalimatnya cuma di lisan, enggak nyampe ke hati. Walakin qulu aslamna. Katakan pada dia, kamu baru menyatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum min qalbihi. Tapi iman belum nyampe ke hatinya. Belum nyampe ke hatinya. Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan. Ada orang mengatakan berislam, mengucapkan syahadat, ngaku beriman, iman cuma di tenggorokan, enggak nyampe ke hatinya. Karena enggak nyampe ke hati, pembuktiannya enggak ada. Cinta, seperti cinta. Cinta itu kalau dituliskan di dalam hati, itu akan mengalir dalam pembuktian. Apa pembuktiannya? Nikah. Makanya jangan sampai percaya ibu atau akhwat nih yang masih gadis, kalau ada yang mengatakan, sayang, namamu tertulis dalam hatiku. Katakan, saya tidak butuh tulisan di hatimu, saya butuh di buku nikah. Bikin status. Itu yang terbaik. Jadi kalau coba tertulis di hatiku, mana pembuktiannya? Setiap cinta butuh bukti. Antum cinta pada Allah, antum bersyahadat. Buktinya bagaimana? Amal soleh. Caranya ikuti Rasulullah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.